Selamat sore masyarakat Kota Bitung, selamat datang kembali dalam konferensi pers gugus tugas COVID-19 Kota Bitung pada hari ini tanggal 14 Juli 2020. Kita melakukan konferensi pers secara live dari BPU Kota Bitung melalui fanpage Facebook Kota Bitung. Dan masyarakat bisa meninggalkan komentar dalam live konferensi pers kali ini. Konferensi pers kali ini mengenai laporan penanganan COVID-19 di Kota Bitung yang disampaikan langsung oleh Wali Kota Bitung tentunya Bapak Maximilian Jones Lomban selaku Ketua Gugus Tugas COVID-19 di Kota Bitung. Langsung dari BPU Kota Bitung, ini dia konferensi pers Gugus Tugas COVID-19 Kota Bitung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Masyarakat Kota Bitung yang saya hormati, saat ini kami gugus tugas COVID-19 Kota Bitung. Saya selaku ketua, saya didampingi oleh Bapak Kapolres, Bapak Kajari Kota Bitung, tetapi juga Pak Wakil Wali Kota. Kami akan menyampaikan laporan, tapi sekaligus permintaan kepada seluruh masyarakat kaitan dengan COVID-19 di Kota Bitung. Masyarakat Kota Bitung yang saya cintai, pertama-tama kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kita semua masih diberikan kesehatan untuk dapat beraktivitas hingga saat ini dan bertemu secara virtual dalam kegiatan penjelasan progres kemajuan penanganan COVID-19 di Kota Bitung. Hari ini penderita pasien positif di Kota Bitung telah menembus 3 digit menjadi 103 pasien positif. Jumlah ini diprediksi masih akan terus bertambah dalam beberapa hari ke depan. Berbeda dengan beberapa kota di Indonesia, tren peningkatan pasien positif di Kota Bitung tampaknya baru saja dimulai. Hal ini harus menjadi sinyal kewaspadaan bagi kita semua untuk lebih mawas diri dan berhati-hati. Perlu saya tekankan, hal ini menjadi keprihatinan pemerintah Kota Bitung. Karena jumlah warga yang positif terjangkit COVID-19 di Kota Bitung belum menurun, tapi justru meningkat tajam. Bahkan sejumlah kecamatan dan kelurahan sebelumnya 0 kasus positif, kini malah sudah ada warga yang terjangkit. Data terakhir hari Senin tanggal 13 Juli 2020. Jumlah warga Kota Bitung yang positif COVID-19 sudah mencapai 103 orang. Padahal 2 minggu sebelumnya hanya 36 orang. Artinya dalam rentan waktu 14 hari ini ada kenaikan 186%. Jumlah warga Kota Bitung yang meninggal akibat COVID-19 juga meningkat. Dari 2 orang menjadi 6 orang atau kenaikan 200% kematian. Menjadikan case fertility rate atau angka kematian akibat COVID-19 di Kota Bitung sebesar 6,06%. Di mana angka ini melampaui angka nasional yang hanya 4,76%. Untuk mengantisipasi hal tersebut, tim gugus tugas COVID-19 Kota Bitung mencoba memperkenalkan metode penilaian wilayah yang dinamakan prevalency rate atau PR. PR adalah angka kejadian satu penyakit pada satu daerah pada kurun waktu tertentu. Dengan metode PR, tim gugus tugas Kota Bitung dapat mengkategorikan wilayah-wilayah menjadi 4 warna
yakni merah, kuning, biru, dan hijau, yang akan mengindikasikan tingkat kerawanan penyebaran COVID-19 di setiap wilayah. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan terkait data PR di semua kelurahan Kota Bitung. Angka ini kami sampaikan agar kita bersama-sama lebih waspada dalam menghadapi pandemi ini. Mengkategorikan dalam dan memetakan wilayah yang terjangkit satu penyakit berdasarkan PR dapat membantu pemerintah menentukan wilayah yang menjadi prioritas dan intervensi yang harus dilakukan dengan memaksimalkan sumber daya yang tersedia. Berikut ini data PR di Kota Bitung per tanggal 13 Juli 2020, di mana jumlah terbesar atau kasus corona tertinggi di Kota Bitung dilihat per kecamatan sebagai berikut. Kecamatan Mandidir ada 21 orang positif, 17 sedang dirawat dan 4 sembuh. Kecamatan Maesa ada 19 orang positif, 10 dirawat, 7 sembuh, 2 yang meninggal. Kecamatan Matuari ada 15 orang positif, 14 dirawat, 1 sembuh. Kecamatan Girian ada 12 orang positif, 10 dirawat, 1 sembuh, 1 meninggal. Kecamatan Air Tembaga jumlah 11 orang positif, 7 dirawat, 2 sembuh, 2 meninggal. Kecamatan Ranowulu yang sebelumnya tidak ada kasus positif, kini terdapat 2 orang positif yang sedang dirawat. Kecamatan Lembek Selatan juga sebelumnya tidak ada kasus positif, kini terdapat 1 orang positif dan 1 sedang dirawat. Kini tersisa 1 kecamatan yang belum terkonfirmasi adanya kasus corona, yaitu Kecamatan Lembe Utara. Kategori merah ada 3 kelurahan dengan prevalensi lebih besar dari 0,1, yaitu Kelurahan Pakadoodan di Kecamatan Madidir, Kecamatan Maesa, kemudian Kelurahan Kadoodan di Kecamatan Madidir, dan Kelurahan Apla 2 di Kecamatan Ranowulu. Kategori kuning ada 13 kelurahan dengan prevalensi 0,05 hingga 0,09, yaitu Pateten, Madidir Unet, Sagrat Weru 2, Winenet 1, Sagrat 1, Madidir Weru, Girian Atas, Bitung Barat 2, Girian Indah, Paceda, Bitung Barat 1, Pateten 2, dan Manemonembo Atas. Kategori biru ada 13 kelurahan dengan prevalensi 0,01 sampai dengan 0,04, yakni Kelurahan Tendeki, Wangurer Timur, Manemonembo Tengah, Girian Bawah, Bitung Timur, Pateten 3, Air Tembaga 2, Bitung Tengah, Papusungan, Madidir Ure, Wangurer Utara, Kakenturan 1, dan Pinokalan. Kategori hijau ada 40 kelurahan. Ini adalah kelurahan-kelurahan yang belum terkonfirmasi ada kasus atau warga yang positif COVID-19. Saya ingin menjelaskan terkait kondisi Kelurahan Apla 2, sebelumnya tidak ada kasus positif, tapi kini justru langsung masuk kategori merah sesuai prevalensi rate karena terdapat 1 warga positif dan di sana cuma ada 706 penduduk. Hal ini menjadi tanda awas bagi 12 kelurahan yang lain yang masuk kategori kuning. Apa sebab? Karena 12 kelurahan ini berpotensi masuk kategori merah. Juga jika kasus positif bertambah dan prevalensi rate tinggi, apalagi justru saat ini 12 kelurahan kategori kuning sudah memiliki jumlah kasus positif yang cukup banyak, antara 2 sampai 5 orang. Hal yang sama juga dapat terjadi pada 14 kelurahan yang berada pada kategori biru. Apalagi ada 1 kelurahan yakni Manemonembo Atas yang memiliki 6 kasus positif.
Mengapa kelurahan Apla 2 yang hanya 1 pasien positif masuk kategori merah dibanding Pateten atau 12 kelurahan lain dengan jumlah pasien positif lebih banyak namun masuk kategori kuning dan biru? Itu karena Apla 2 memiliki jumlah penduduk yang sedikit dibanding kelurahan yang lain. Dan kategori kuning dan biru jumlah penduduk yang sedikit dapat meningkat resiko penularan hingga patut diwaspadai. Melihat kondisi yang ada saat ini, pemerintah Kota Bitung melalui gugus tugas COVID-19 akan melakukan 3 hal pokok di wilayah atau kelurahan yang masuk kategori merah dan kategori kuning untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. 1. Melakukan penyemprotan rutin di zona merah dan kuning. Tapi kita sudah petakan per lingkungannya. Yang kedua, penerapan protokol kesehatan dan pengawasan yang ketat di tempat-tempat umum, rumah ibadah, kafe, restoran, sarana perbelanjaan di zona merah dan di sebagian zona kuning dengan konsekuensi jika ditemukan ada warga yang tidak patuh pada protokol kesehatan dan menimbulkan kasus baru lagi, ada kemungkinan area tersebut akan diisolasi. Ketiga, pemberian suplemen kesehatan bagi warga di radius 20 meter atau yang berada di dalam jarak terdekat dengan tempat ditemukannya kasus positif corona. Sedangkan di daerah kategori kuning yang sudah dipetakan per lingkungannya dan biru juga akan ditangani pihak kecamatan dan kelurahan masing-masing sesuai dengan protokol kesehatan atau COVID-19. Masyarakat Kota Bitung yang saya cintai, naiknya jumlah kasus positif di Kota Bitung selama ini memang akibat masih banyak warga yang tidak disiplin mengikuti protokol kesehatan. Seperti tidak menggunakan masker, tidak sering mencuci tangan pakai sabun, dan tidak menjaga jarak dalam segala aktivitas. Saya minta kepada seluruh masyarakat Kota Bitung agar mematuhi protokol kesehatan. Karena dengan bertambahnya jumlah warga positif corona ini tentu akan mengancam keselamatan warga yang lain yang sudah berbulan-bulan susah payah dan patuh pada disiplin atau pada aturan kesehatan. Sampai kini di dalam dunia kesehatan tidak ada orang yang kebal terhadap COVID-19. Tanpa mengikuti protokol kesehatan, bukan tidak sedikit dokter atau para medis di dunia yang menjadi korban meninggal akibat terjangkit virus corona ini. Padahal mereka ini sudah cukup disiplin memakai masker atau alat pelindung diri atau APD, sering cuci tangan dengan berbagai disinfektan, tapi toh tetap terjangkit hingga meninggal. Apalagi kita masyarakat yang tidak mau mengikuti protokol kesehatan, pasti kerentanan terjangkit jauh lebih tinggi. Semoga kenyataan ini dapat membuka mata masyarakat Kota Bitung. Ternyata COVID-19 bukan hanya hoax dan bisa menjangkit serta membunuh siapa saja. Mudah-mudahan masyarakat Kota Bitung semakin disiplin dan menjadikan protokol kesehatan sebagai satu kebutuhan. Sehingga segala aktivitas masyarakat bisa kembali aktif dan aman. Kita berdoa dan berusaha saling bahu-membahu agar jumlah kasus positif corona di Kota Bitung tidak lagi bertambah dan akan menurun. Pada kesempatan ini, saya berterima kasih kepada semua warga yang sudah patuh dan disiplin sesuai protokol kesehatan. Saya memberi apresiasi khusus kepada semua pihak, seluruh tim gugus tugas, para medis termasuk di dalamnya, dokter, perawat, dan petugas kesehatan lainnya. Juga saya berterima kasih kepada seluruh komponen Polri, TNI yang ikut mendukung dalam tugas pencegahan COVID-19 di Kota Bitung. Juga tak lupa
saya ucapkan terima kasih kepada Palang Merah Indonesia Kota Bitung, para relawan, para wartawan, dan semua pihak yang turut terlibat dalam membantu di masa pandemi COVID-19 ini. Saya ingin menyampaikan siaga 5 untuk masyarakat Kota Bitung. Sekali lagi, siaga 5 untuk masyarakat Kota Bitung. 1, memakai masker. 2, menjaga jarak 1 hingga 2 meter dalam setiap aktivitas. 3, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir sesering mungkin. 4, makan makanan bergizi dan berolahraga teratur untuk menjaga imun tubuh. 5 dan yang paling utama, mari kita saling mendoakan untuk kesehatan bersama. Demikian yang dapat saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Kota Bitung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Demikian konferensi pers yang telah disampaikan oleh Bapak Wali Kota Bitung selaku Ketua Gugus Tugas COVID-19 Kota Bitung. Semoga bisa menambah informasi Bapak Ibu semua dan mewakili seluruh tim yang bekerja. Saya Novita mengucapkan terima kasih. Bapak Ibu bisa men-share live Instagram, Facebook ini di Facebook Bapak Ibu masing-masing. Dan sampai jumpa dalam live fanpage Facebook Kota Bitung di lain kesempatan. Terima kasih.